Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia adalah putri kecil Sekte Haotien, tapi dia masih memilihku tanpa penyesalan atau keluhan. Dia tidak pernah bisa melupakan malam-malam yang telah dia bagikan padanya. Setiap malam, ketika mereka tinggal bersama di bawah atap yang sama, jendela yang sama, dan setiap malam ketika mereka berkultivasi bersama, Yu Hao sangat yakin bahwa Wang Dong'er akan memberikan semua yang dia miliki untuknya juga. Dia bisa merasakan cinta yang dia miliki untuknya. Dia menjadi jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan cinta untuknya mendorong perubahan kepribadian ini. Semuanya jatuh ke matanya. Dong'er, air mata menetes di pipi Yu Hao. Matanya penuh dengan kenangan yang dia miliki tentangnya. Aku sangat merindukanmu, Dong'er. Wang Qi'er tampak identik dengan Wang Dong'er dan dia berdiri tepat di sebelahnya. Namun dia merasa seolah Dong'er begitu jauh darinya, seolah-olah dia berada di sisi lain dunia. Dia benar-benar ingin membawanya ke pelukannya saat ini. Wang Qi'er tertegun saat dia menyaksikan air mata Yu Hao menggulung wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya menangis, tapi karena suatu alasan dia merasa hatinya menjadi dingin kali ini. Jelas bahwa air matanya tidak mengalir untukku. Apakah dia memikirkannya? Yu Hao menekan emosinya dan menyeka air mata dari sudut matanya saat dia dengan lembut menarik lengan Wang Qi'er yang memegang miliknya. Kau benar, peluangku untuk bertahan hidup tidak besar. Yu Hao mulai berbicara dan ekspresinya sekali lagi tenang dan tenang. Wang Qi'er senang. Dia akan mengatakan sesuatu sebelum Yu Hao berbalik ke arah bunga keabadian dan berkata, Yu, apakah aku bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang jika aku memutuskan untuk tidak mencoba? Yu berkata, ya. Selama tidak menyentuh apapun di tempat ini dan kau tidak takut pada racun yang kuat di luar, maka kau bisa pergi sesuka dan kapanpun kau mau. Yu Hao mengangguk dan mengatakan kepadanya terima kasih. Dia berbalik dan menatap Wang Qi'er. Wang Qi'er membalas tatapannya dengan ekspresi rumit di matanya dan berkata, ayo pergi. Baik. Yu Hao mengangguk dengan lembut, tapi matanya masih berkaca-kaca. Wang Qi'er mengambil inisiatif untuk meraihnya. Meskipun bunga keabadian mengatakan dia tidak akan menghentikan mereka untuk pergi, masih ada banyak bahaya lain di tempat ini dan masih jauh lebih aman bagi mereka untuk mempertahankan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, tepat ketika Wang Qi'er mulai menanamkan kekuatan jiwanya ke Yu Hao, dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Yu Hao tidak terhubung dengan kekuatannya. Kamu? Wang Qi'er meliriknya dengan heran. Yu Hao menyerang Wang Qi'er tiba-tiba di leher dan membuatnya pingsan. Yu Hao sangat menyesal ketika dia berkata, maaf Qi'er, aku tahu kamu tidak akan membiarkanku membuat pilihan ini jika aku tidak melakukan ini padamu. Ya, kau benar. Sangat mungkin bahwa aku akan gagal dalam ujian ini, namun jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencobanya, aku akan mengecewakan Dong'er. Ekspresinya menjadi sangat santai ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Yu Hao menatap ke cakrawala dan berkata, kita terikat untuk melakukan hal-hal gila dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Dong'er adalah satu-satunya harapanku. Wah, kamu benar-benar idiot. Suara Tian Meng terdengar di benak Yu Hao. Yu Hao tertegun sejenak dan dia mengerutkan keningnya. Dia berkata, apakah kamu akan menghentikanku juga, Koko Tian Meng? Tian Meng berkata dengan jelas, sudah cukup. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja, kenapa aku harus menghentikanmu? Jika Permaisuri Es adalah orang yang terluka, aku juga tidak akan gentar ketakutan. Selanjutnya, kau meremehkan seberapa kuat tubuhmu.
Jangan lupa bahwa tubuhmu telah menyerap emas kehidupan sebelumnya dan kamu juga memiliki es pamungkas. Kau mengalami begitu banyak penderitaan ketika menyatu dengan permaisuri es saat itu. Dan situasinya sangat sulit tetapi kamu tetap melakukannya. Tekadmu jauh lebih unggul dari kebanyakan orang dan aku tidak akan percaya kau akan mati hanya karena sebuah ramuan. Ia berkata, bagaimana jika itu racun? Koko Tianmeng mendengus dan berkata, ini akan sempurna jika itu racun. Apakah kau tahu identitas bunga keabadian Salu Sutra itu? Dia begitu tinggi dalam hierarki sehingga dia dapat dianggap di atas herbal tingkat abadi lainnya. Aku pikir sebagian besar monster berjenis tanaman lainnya di lembah akan mendengarkan perintahnya. Aku juga binatang buas dan aku bisa merasakan bahwa dia tidak memendam permusuhan terhadapmu. Yang lebih penting adalah bahwa bunga keabadian Salu Sutra memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap racun. Alasan mengapa tidak ada tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya adalah karena dia adalah penangkal alami untuk semua racun. Dengan dia di sampingmu, yang harus kamu lakukan adalah bernafas dengan kuat walaupun kamu sudah diracuni. Akan sangat sulit untuk mati darinya bahkan jika kamu mau. Mata Yu Hao menjadi sedikit kendur. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Jika aku bisa menjelaskan hal ini kepada Wang Qier, maka aku tidak perlu membuatnya pingsan. Saat dia bangun, aku takutnya dia akan... Nada bicara Tianmeng sedikit arogan ketika dia berkata, "Hah, aku baru saja bangun." Baiklah, kau menang. Yu Hao begitu yakin akan mati, tetapi pikiran negatif itu segera diubah menjadi kepercayaan mutlak setelah dia mendengarkan penghiburan Tianmeng. Pikiran Yu Hao berhenti di sini saat dia melangkah ke depan bunga keabadian. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Tolong beri aku ramuan itu. Aku bersedia menjalani penilaian ini." Haha, kau hebat. Itu hebat. Kau sangat berani. Biarkan aku berpikir apa yang harus aku berikan kepadamu. Bunga keabadian jelas sangat gembira dan mekar merah mudanya yang besar bergoyang dari sisi ke sisi. Yu Hao segera menjadi sedih. Apa yang terjadi? Apakah dia belum memutuskan ramuan apa atau cara apa sebelum ini? Mengapa dia membuat keputusan dadakan? Bunga keabadian sepertinya mendeteksi perubahan dalam emosinya. Dia berbicara dengan suara yang marah. "Jangan khawatir, aku sudah hidup terlalu lama, jadi itu normal kalau ingatanku tidak fantastis. Biarkan aku melihatmu." Sinar cahaya ungu melayang keluar dari benang sari saat dia berbicara dan mendarat di tubuh Yu Hao. Yu Hao mempertahankan kewaspadaannya, tetapi kemampuan bunga keabadian datang tanpa peringatan. Dan Yu Hao juga bisa mendeteksi apapun dengan deteksi spiritualnya. Ini berarti Yu lebih kuat daripada dia dalam setiap cara. Dan jika dia ingin menghentikannya, dia hanya bisa mengadu kekuatan dengan kekuatan. Karena dia tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Untungnya sinar ungu tidak mengandung permusuhan sama sekali Yu. Menariknya, setelah beberapa saat dan bergumam pada dirinya sendiri, "Jadi itu masalahnya. Biarkan aku memberimu ini." Sinar ungu lain keluar dari benang sari saat dia berbicara, menembak ke kejauhan dan mencari 100 meter melintasi lembah sebelum mendarat di sepetak vegetasi. Yu Hao dapat melihat ada satu tanaman di ujung. Yu Hao tidak tahu apa-apa tentang ramuan ini. Dia tidak tahu apa itu dan ramuan itu cepat dibawa di bawah bimbingan Yu. Tidak mungkin bagi Yu Hao untuk tidak gugup. Bagaimanapun ramuan ini bisa sangat berbahaya baginya. Mata Yu Hao fokus saat dia menatap ramuan itu. "Yu, bagaimana aku harus mengkonsumsinya?" Yu menjawab, "Pertama, izinkan aku mengajukan pertanyaan kepadamu. Kamu datang ke sumur es api Yin Yang hari ini dan tidak peduli siapa yang memberitahumu tentang hal itu. Kamu pasti punya alasan untuk berada di sini. Apa yang kamu lakukan ke sini?" Yu Hao merendahkan suaranya dan berkata, "Aku di sini untuk mencari ramuan ajaib yang disebut ramuan kerinduan patah hati. Aku membutuhkannya untuk menyelamatkan hidup seseorang." Yu berkata, "Ya, itu pasti seperti itu. Aku tahu tidak ada yang akan berusaha melewati semua awan beracun tanpa alasan sama sekali. Angkat kepalamu dan buka mulutmu." Yu menarik nafas dalam-dalam, mustahil baginya
untuk tidak ragu-ragu tentang sesuatu yang menyangkut kehidupan atau kematian. Namun, pikiran bahwa Dong-er bisa runtuh di depannya dan tidak akan ada yang bisa dilakukannya mengenai hal itu terlintas di benaknya, dan keraguan telah hilang ke udara tipis. Dia secara bertahap mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Matanya bahkan lebih bertekad sekarang. Yuyu mengendalikan ramuan dan perlahan membawanya ke Yuhao dan segera mengalir ke mulut Yuhao. Yuhao merasakan rasa manis mengalir ke tenggorokannya dan aroma segar yang menyegarkan hati dan pikirannya segera memenuhi setiap sudut tubuhnya. Apakah ini beracun? Mengapa rasanya begitu enak? Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia menyadari dengan terkejut bahwa ramuan ini dengan cepat layu setelah cairan seperti embun mengalir ke mulutnya. Tanaman itu menjadi tumpukan debu dalam waktu singkat dan yang tertinggal hanyalah beberapa polong seperti biji. Cahaya ungu menyala dan biji-biji kecil itu terbang jauh ke kejauhan. Tidak ada reaksi sama sekali. Yuhao segera menyalurkan dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Setelah menelan tetesan-tetesan itu, saat dia melindungi organ-organ di dalam tubuhnya, Yuhao menemukan bahwa cairan itu bekerja mirip dengan aroma bunga keabadian selembut sutra. Sangat mudah menyerapnya dan cairan itu segera menjadi bagian dari dirinya setelah hanya menelannya sebentar. Jadi tidak mungkin dia bisa memisahkannya dengan kekuatan jiwanya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya sensasi bersih dan menyegarkan menjalar seluruh tubuhnya, terasa sangat nyaman. Yuhao tidak berani menunda. Dia duduk bersila dan diam-diam merasakan semua perubahan halus yang terjadi pada tubuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum barang yang dia tunggu tiba. Sensasi yang menyegarkan meluas ke seluruh tubuhnya pada awalnya, tetapi perasaan ini secara bertahap mulai menarik dan mengikuti nadinya melalui anggota tubuhnya. Saat mereka bergerak ke atas menuju kepalanya, racun ini menargetkan kepala. Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Otak adalah bagian paling penting dan rumit dari tubuh manusia. Dan itu juga bagian yang paling penting karena lautan spiritual terletak di dalam otak. Jika racun meracuni atau merusak otaknya, bahkan jika dia selamat dari cobaan ini, dia bisa kehilangan rasionalitas dan kemampuan berpikirnya. Yuhao mengendalikan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya segera berkumpul menjadi 7 garis pertahanan dengan kecepatan sangat tinggi. Garis-garis pertahanan ini berselapur di tubuhnya dalam upaya untuk memblokir perasaan segar dan dingin dari yang mendorong ke kepalanya. Dia langsung menggunakan efek mistis keturunan penguasa. Dari perspektif Yuhao, menyatukan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritual seperti memberikan pertahanan menyeluruh dan mungkin cukup untuk membendung efek ramuan aneh itu. Namun Yuhao menyadari bahwa dia salah ketika sensasi yang menyegarkan muncul di kepalanya. Efek ramuan itu menyebar di sepanjang meridiannya seperti kekuatan jiwanya. Sensasi itu telah menyatu ke dalam nadinya dan itu beredar ke seluruh tubuhnya bersama dengan darahnya. Yuhao bereaksi cepat setelah dia menemukan ini dan dia dengan cepat menutup pembuluh darah dan meridiannya. Tanggapan ini efektif. Nadinya berhenti beredar dan karena efek ramuan tersegel di dalam nadinya, itu juga berhenti mengalir melalui tubuhnya. Yuhao menghela nafas lega tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa ya bodoh, berapa lama dia bisa menutup pembuluh darah dan meridiannya. Sepenuhnya menutup nadinya berarti dia menghentikan jantungnya berdetak. Meskipun dia adalah seorang raja roh yang kuat, dia mungkin hanya bisa bertahan melakukan ini selama beberapa menit sebelum dia akan mati karena kekurangan oksigen. Ramuan macam apa ini? Ini sangat sengit dan tangguh. Pikiran Yuhao mulai bekerja dengan kecepatan kilat saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya dalam upaya untuk menemukan solusi, namun upayanya sia-sia. Dia tidak dapat menemukan jawaban yang sesuai untuk masalah ini. Dia membiarkan pembuluh darahnya tertutup terlalu lama dan dia mulai merasa lemas. Dia tidak bisa terus begini lebih lama. Sepertinya aku hanya bisa menerima pukulan ini. Yuhao ingat apa yang baru saja dikatakan Tianmong kepadanya bahwa racun tidak berguna selama dia berada di sekitar bunga keabadian Salus Sutra. Maka ada kemungkinan bahwa dia tidak diberi racun. Yuhao perlahan-lahan menarik kekuatan spiritualnya
kembali ke lautan spiritualnya sebelum perlahan-lahan membuka kembali nadinya sehingga darahnya bisa mengalir sekali lagi. Perasaan menyegarkan muncul segera setelah nadinya dibebaskan. Sensasi terus mengalir ke atas melalui nadinya dan perlahan-lahan berkumpul menuju kepalanya Yu Hao, memusatkan semua perhatiannya pada aliran sensasi ini. Perasaan bersih dan menyegarkan dengan cepat mencapai dadanya, tetapi tidak menyerang hatinya dan terus naik ke atas. Seperti yang dia duga, sensasi ini dengan cepat melintasi lehernya. Meskipun Yu Hao mengendalikan kecepatan aliran darahnya, perasaan menyegarkan itu pasti akan terus naik saat mengalir bersama darahnya. Sensasi mengalir ke kepala Yu Hao tetapi tidak meluncurkan serangan terhadap lautan spiritualnya atau terhadap otaknya. Namun mereka hanya meledak. Letusan itu membuat Yu Hao sejenak bingung dan histeris. Dia merasakan gelombang perasaan dingin dan bersih meledak di otaknya, dan ada perasaan membatas yang tak terlukiskan tentang segala hal. Sensasi itu kemudian mulai berkumpul menuju matanya, seolah-olah semua adalah sungai yang mengalir ke lautan. Oh tidak, Yu Hao kehilangan ketenangannya saat dia tiba-tiba mempertimbangkan kemungkinan. Apa yang ditemukan oleh Yuyu ketika mengamati tubuhku? Apakah dia mencoba memeriksa jiwa bela diriku? Jiwa bela dirinya adalah mata roh, jadi Yuyu memiliki ramuan yang secara khusus menargetkan mata rohku. Perasaan yang sangat menyegarkan telah sepenuhnya menutupi matanya pada saat ini. Yuyu merasa seolah-olah mata rohnya terus dibilas oleh kekuatan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus disuntikkan di dalamnya. Yang membingungkan adalah kenyataan bahwa dia sama sekali tidak merasakan sensasi yang menyiksa. Dan meskipun dia mencoba segalanya untuk menghilangkan perasaan ini, tidak ada yang berhasil. Dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan ketika dia menutup pembuluh darahnya. Apakah dia ingin melenyapkan mata rohku? Itulah yang paling ditakuti oleh Yu Hao, namun dia sudah terjebak dalam situasi ini. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menyalurkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya dan melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk melindungi mata rohnya. Mata rohnya tidak rapuh atau lemah. Itu adalah jiwa bela diri utamanya dan telah dipupuk terus-menerus melalui mata setan ungu, sehingga sebenarnya bisa dianggap kuat dan tangguh. Sederhananya, bahkan jika mata Yu Hao ditusuk oleh logam biasa, itu tidak mungkin akan terluka. Yu Hao menjadi semakin gugup. Dia paling takut bahwa kekuatan aneh ini akan meletus lagi setelah menyatu dengan tubuhnya dan benar-benar menghancurkan mata rohnya. Perasaan bersih dan segar perlahan menjadi kehangatan berapi-api. Matanya terasa seolah-olah sedang dimandikan dalam air suam-suam kuku, dan kekuatan jiwanya serta kekuatan spiritualnya menjadi suplemen untuk menyerap efek ramuan itu. Yu Hao tidak merasa sakit, juga tidak mengalami erupsi yang diharapkan. Sebaliknya, dia bisa merasakan tingkat kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di matanya, energi yang telah disuntikan ke matanya menutrisi mata rohnya, dan setiap denyut penyebaran membuatnya merasa sangat nyaman. Apakah ini ramuan yang berbahaya? Keraguan akhirnya muncul dalam pikiran Yu Hao. Mungkinkah aku orang yang dipilih? Orang yang dibicarakan oleh bunga keabadian? Sepertinya penilaianku benar. Paman Nutian berani mengirimku ke sini, dan itu berarti aku harusnya bisa lulus penilaian di depanku. Kecemasannya perlahan memudar dan dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Yu Hao terus menyalurkan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya ketika ia mulai mengkatalisasi penyerapannya dari efek obat herbal. Wang Qier bangun pada saat ini dan ia datang ke Yu Hao. Wang Qier memiliki jiwa bela diri naga emas dan kemampuan fisiknya sangat kuat, dan Yu Hao tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu ketika ia memukul lehernya. Tidak butuh waktu terlalu lama sebelum dia secara alami pulih sendiri. Wang Qier tidak marah ketika dia melihat Yu Hao duduk di tanah dengan kaki bersilang. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk menebak apa yang telah dia lakukan. Kamu benar-benar idiot. Wang Qier mengutuk pelan.
Mata biru kebiruannya yang besar penuh kekhawatiran dan kecemasan. Dia menargetkan Yuyu di saat berikutnya dan mengarahkan tombak naga emas di tangannya saat dia berseru. Apa? Apa yang kamu berikan padanya? Yuyu terkekeh dan berkata, aku telah memberikan sesuatu yang baik tentu saja, tapi aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika kau menginginkannya. Wang Qi berkata dengan dingin, dengar, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memastikan kau mati tepat di mana kau berada bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku. Aku bahkan bisa menghancurkan semua yang lain di tempat ini. Kau sebaiknya berdoa agar tidak ada yang terjadi padanya. Yuyu sedikit terkejut ketika dia berkata, kau terdengar seperti memiliki banyak kepercayaan diri. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Wang Qi menatap langit saat dia secara bertahap mengangkat tombak naga emas di tangannya. Tubuhnya menjadi sedikit transparan dan energi aneh mengalir dari tubuhnya pada saat berikutnya. Wang Qi bersinar dengan cahaya emas merah pudar. Cahaya ini tidak intens dan juga tidak ada kekuatan jiwa undulasi, namun bunga besar keabadian bergetar ketika cahaya keemasan merah ini muncul dan bahkan tanaman di sekitar mereka mulai bergetar lemah. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Kamu, suara Yuyu tidak lagi mulus, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Cahaya emas merah ditarik ketika Wang Qi berkata dengan dingin, katakan padaku, apa yang telah kau berikan padanya dan apakah dia akan baik-baik saja? Aku akan memastikan semua orang akan mati bersamanya jika dia mati. Tenang, aku tidak memberikannya hal yang buruk. Yuyu menjelaskan dengan tergesa-gesa seolah-olah dia sedikit takut pada Wang Qi sekarang. Kau tidak memberikannya hal buruk? Wang Qi bertanya dengan ragu. Tidak, orang itu meninggalkan peraturan ini bertahun-tahun yang lalu. Dan peraturan ini ditujukan pada orang-orang yang datang ke tempat ini untuk mencari obat dan ramuan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Yang benar adalah bahwa tidak ada ramuan tetap untuk semua petualang ini, dan aku memilih ramuan berdasarkan kasus per kasus. Pertama, aku harus yakin bahwa petualang ada di sini untuk menyelamatkan hidup seseorang, dan kemudian aku harus melihat apakah petualang itu memiliki keberanian untuk mengkonsumsi ramuan yang pada akhirnya akan aku berikan padanya. Jika petualang memutuskan untuk mengkonsumsi ramuan ini, itu membuktikan ia memiliki keberanian, dan petualang itu rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Aku akan menyetujui orang seperti itu, dan petualang itu akan layak menjalani penilaian selanjutnya. Mata Wang Qi menjadi kosong saat rahangnya menggantung kendur. Ini apa yang terjadi? Wang Qi berbalik kembali ke arah Yu Hao, di mana dia memiliki bola emas merah melayang di atas kepalanya, sementara benang emas merah muda berangsur-angsur melayang dan menyatu dengan matanya. Yuyu berkata, orang itu mengatakan bahwa ini adalah ujian kepribadian seseorang dan seseorang tidak bisa jahat jika dia mau mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ya, dia cukup berani. Dan aku sudah memberinya ramuan mistik yang sangat cocok untuknya. Dan dia harus berterima kasih kepadaku. Jadi, tolong, jangan gunakan kemampuan yang baru saja kau tunjukkan padaku. Meskipun kemungkinan kita tidak akan bisa melawan itu, kau pasti akan mati bersama kami. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.